pengurus One HR dan juga pengurus dari HR Next Gen. Malam ini cukup ramai dan topik hari ini sangat menarik. Jadi terima kasih sudah bergabung, khususnya yang baru bergabung di Telegram One HR. Di sini ada beberapa steering committee, yaitu saya sendiri, Denny Turner, Irianti Tobing atau Irene, dan David ya, Irma, oh ya Irma juga, dan juga sebagian yang dari Next Gen, driver zaman now itu sih adalah termasuk di dalamnya. Kita adalah organisasi atau komunitas non-profit yang memang tujuannya dan mempunyai visi untuk membantu praktisi HR maupun pemerhati HR yang ingin membangun HR di Indonesia. Sekian perkenalan dari saya, silakan Mbak Meti. Baik. Selamat malam Bapak Ibu, karena orang HR harus formal ya. Tapi dari tadi udah sepet-sepetan. Sekarang HR udah kekinian sih, saya panggilnya bro, sis, atau kakak. Nah, acara ini memang benar tadi digagas oleh One HR. Tadi ada cabangnya One HR sama HR Next Gen ya. Ya. Kan lagi happening tuh kalau One HR katanya di atas 45 tahun ya. HR Next Gen di bawah 45 tahun harus bekerja ya besok. Iya. Oke. Saya Meti dari TISMI, The Indonesian Capital Market Institute. Nah, sesi HR Agile ini ada 4 seri. Jadi ini ada seri yang pertama, masing-masing durasinya 90 menit atau 1,5 jam. Nah, butuh komitmen nih dari bro and sis dan kakak-kakak semua di sini. Karena apalagi nih bulan puasa, pasti lagi ngantuk-ngantuknya ya jam 8. Udah makan kenyang, habis itu ngantuk deh, karena kebanyakan karbo. Nah, ini kan 4 sesi setiap minggu, setiap hari Rabu, bisa jadi nanti setelah Lebaran pun juga akan tetap berlangsung kan. Jadi perlu komitmen dari bro and sis. Kemudian nanti pertanyaan menggunakan slide sli.do. Ya, teman-teman yang passcode-nya adalah Agile HR, Agile HR. Gitu. Jadi nanti pertanyaan yang paling banyak, ya, di vote yang paling banyak akan dibacakan terlebih dahulu, gitu. Coach Diti udah sharing slide-nya belum ya? Udah tuh? Sudah. Oh, maaf, aku nggak bisa lihat. Oke. Nah, tujuan sharing ini tadi seperti halnya disampaikan Ibu Sandra bahwa One HR itu adalah non-profit organization untuk berbagi semangat Agile HR, apalagi situasi sekarang lagi VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Baik, tidak perlu berpanjang-panjang lagi, saya perkenalkan fasilitator kita selama 4 pertemuan ke depan, Dr. Denny Turner. Hey. Ya. Beliau punya interest di bidang bisnis, digital, dan seni. Ahli transformasi bisnis dan digital, punya pengalaman 20 tahun di seluruh benua. Kalau disebut satu-satu, 5 benua sudah pernah semua. Punya passion di bidang pendidikan dan kesenian, sejak muda belajar musik, nari, teater, dan animasi. Sekarang katanya nih lagi belajar ulang, hidup tentram di dalam COVID-19 ini. Begitu ya, Coach Denny ya? Silakan dimainkan, Coach. Applause buat Coach Denny. Thank you. Saya mulai ya, teman-teman semua ya. Jadi, kita mulai dengan slide ini. Jadi, temanya adalah sekarang itu hampir semua bisnis itu sudah agile. HR itu perlu untuk catching up, dan agile HR itu bisa membantu supaya ini terjadi. Hari ini, di dalam sesi pertama ini, kita akan diskusi khusus konteks dan pengantar Agile HR. Jadi untuk teman-teman yang udah advance, saya mohon kesabarannya, kita belajar bareng-bareng, saling berbagi di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, konteks Agile HR itu seperti apa, itu kan sebetulnya kita dilempar nih dalam sebuah situasi di mana kita itu harus merespon.
Dan kadang-kadang respon kita itu juga tergantung dari bagaimana itikat kita untuk mau nyemplung beneran apa enggak. Ini contohnya deh. Kalau kita lihat sekarang ini kan kita harus merespon physical distancing. Konteks respon ini, beda organisasi, beda society itu beda juga ngeresponnya. Ini satu contoh physical distancing yang ada di negara tetangga nih. Kalau kita lihat, di kita, itu adalah konon physical distancing. Jadi, kondisinya itu sama, respon kita itu bisa beda. Nah, kalau kita lihat sekarang, konteks agile itu juga begitu. Apakah kita itu akan melakukan agile HR atau konon agile HR? Ini bisa jadi renungan kita sama-sama nih pada saat kita jalan, go through dari diskusi kita ini. Nah, saya nanti akan sharing dulu, mungkin kira-kira 20-an menit gitu, sesudah itu saya akan tutup dengan video, lalu kita bisa lanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Nah, first thing first, teman-teman semua, kita perlu ngeriset nih. Kita perlu ngeriset, alam pikir kita perlu kita riset, mindset kita juga perlu kita riset, karena itulah yang terjadi sekarang di dalam dunia HR. Ada yang disebut sebagai big reset di dunia HR itu. Dari yang di sebelah kiri, responsif, menuju ke yang sebelah kanan. Kalau kita lihat, fokus HR sebelum ini adalah bagaimana supaya efisien. Karena adanya perubahan VUCA tadi, maka kita sekarang perlu adaptif. Kita lihat langsung di bawah nih, di yang warna kuning, yang disebut sukses itu juga beda indikatornya. Kalau dulu, sukses itu adalah kalau efisiensi itu bisa didapat, kalau karyawan itu bisa puas. Nah, sekarang yang disebut sukses itu adalah kalau kita itu bisa cepat, dan kalau quality of response-nya itu bisa bagus. Nah, ini artinya operating modelnya pun akan berubah. Teman-teman bisa lihat tuh di kolom yang kedua dari atas, kalau responsif itu operating modelnya adalah central control, lalu bagaimana supaya eksekusinya itu... Gimana cara join? Halo, sebentar ya, boleh di-mute dulu ya. Nah, saya ulang ya. Operating modelnya, kalau efisien itu adalah bagaimana kita central control, lalu kemudian eksekusinya itu didistribusikan ke kantor-kantor kita yang lain. Nah, sekarang justru kebalik. Kontrolnya ini yang didistribusikan, tapi koordinasinya itu yang terpusat. Nah, kalau kita lihat di sini, di bullet point itu, kita langsung lihat yang kanan aja ya. Ini jadi beda nih kerjaan HR profesional. Yang pertama, HR profesional itu jadi dekat dengan klien. Yang kedua, tim itu jadi cross-functional. Yang ketiga, orang-orang itu jadi agile nih. Mesti lincah, mesti siap untuk kemana-mana. Yang keempat, HR profesional ini jadi kenal sebetulnya satu sama lain dan juga dengan tim yang lintas bidang. Dan yang terakhir adalah, ini juga yang unik, setiap orang itu jadi mengenal kejagoan, keahlian dari masing-masing member yang lain. Jadi di sini sebetulnya hubungannya jadi lebih human to human. Itu bagian pertama nih masalah riset, ya. Kalau kita lihat berikutnya, konteksnya itu adalah bagaimana kita itu bisa melihat, tunggu nih, resiliensi. Oke. Resiliensi ini juga menjadi satu hal yang jadi kebutuhan dasar nih. Yang disebut dengan resilient itu apa? Ada dua hal, teman-teman. Yang pertama adalah organisasinya perlu resilient. Yang kedua, kita masing-masing sebagai individu itu juga perlu untuk resilient nih. Kita lihat organizational resilience itu apa aja sih? Yang pertama, operating modelnya itu juga ganti. Capability itu juga ganti. Hubungan itu juga ganti. Data itu sekarang di-share, nggak bisa lagi dikekepin sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, leadership-nya pun itu adalah leadership yang sifatnya itu bisa membangun rasa percaya. Kalau kita lihat di kanan, secara individu, itu adalah bagaimana kita itu punya positive attitude, bagaimana dari pekerjaan itu juga mesti kita selaraskan ulang, hubungan kerja, tadi Abaf Miftah tuh bilang tuh ya, ada work-life integration, purpose kita itu menjadi penting, kita nggak lagi cukup untuk bekerja itu sekedar untuk nyambung hidup atau untuk gajian gitu ya, tapi ada something yang greater daripada kita sendiri nih, yang bikin kita itu bisa jalan terus,
Dan yang paling akhir adalah kita itu ngelihat progres kita sendiri. Nah, kalau kita lihat ya sebetulnya work from home yang terjadi sekarang ini itu justru sebagai tes, exit test istilahnya, bagaimana organisasi kita dan bagaimana kita sebagai individu itu bisa melatih resiliensi ini. Jadi, itu yang juga menjadi satu ciri di dalam Agile HR. Nah, yang berikutnya adalah bahwa kalau kita lihat dalam konteks yang terjadi sekarang ini karena ada pandemik, maka bisnis itu juga berubah. Dulu itu kita sangat mengandalkan yang namanya high touch, ketemu orang, face to face, interaksi dan sebagainya. Sekarang justru low touch yang yang naik daun gitu. Karena susah. Kita itu mau mencari sesuatu nggak bisa keluar rumah. Kalau keluar rumah pun namanya di mall segala macam nggak ada yang buka. Jadi di sini juga ada pergeseran dan ini adalah pergeseran global teman-teman semua. Mungkin bisa kelihatan ya. Beberapa low touch businesses yang sekarang itu kelihatan. Misalnya tuh, yang paling kiri atas ya, entertainment spending. Ya sekarang orang cari Netflix lah, cari apa segala macam. Kemudian di bawahnya sport. Kita lihat nih olahraga, yang namanya basket berhenti, yang namanya UFC berhenti, yang namanya sepak bola berhenti. Jadi pindah ke digital. Kemudian kesehatan rumah tangga, mendadak kita itu jadi nyetok segala macam untuk bersih-bersih rumah lah gitu ya. Lalu berikutnya yang di baris kedua tuh, di kolom kedua, financial counseling. Karena apa? Dengan kondisi yang sekarang, keuangan kita juga mesti kita atur ulang. Jadi kita mesti belajar ulang istilahnya gimana nih mengelola keuangan rumah tangga. Itu juga naik tuh. Food service delivery offering juga. Jelas nih sekarang kita nggak pernah lagi makan di restoran. Yang ramai adalah pencet-pencet GoFood nih. Atau yang lain-lain. Kemudian retail dan drug markets untuk obat-obatan ini juga buka nih. Berikutnya lagi, di kolom yang ketiga kita bisa lihat COVID safe packaging, COVID safe travel, COVID safe food service. Meskipun kita lihat di beberapa tempat di dunia ini masih beda-beda nih. Ada negara-negara yang udah nggak ada PSBB lagi, ada juga yang masih. Swedia misalnya sama sekali nggak melakukan. Interesting bahwa ini akan menjadi new normal. Lalu kita lihat juga hal-hal seperti personal coaching. Kalau kita lihat di Instagram deh, banyak banget tuh kan sekarang exercise, music, yoga, dan sebagainya. Itu orang sekarang jadi punya waktu untuk melakukan itu. Kalau di luar negeri, gue nggak tahu di sini karena lagi puasa ya, alkohol dan minuman-minuman keras juga naik. Mungkin kalau di Indonesia rokok nih, karena kan orang butuh tranquilizer ya. Namanya di rumah terus ngapa-ngapain kan ribet juga kalau nggak ada something buat lari dari kenyataan gitu. Makan juga sih. Lalu di sebelah paling kanan, kolom terakhir teman-teman, telemedicine, telecoaching. Kita lihat contohnya di Indonesia yang paling menjamur adalah apa? Undangan-undangan untuk rapat-rapat atau sesi-sesi Zoom kayak hari ini nih. Dan ini jadi menarik karena dengan kondisi seperti ini, dunia tuh jadi tanpa batas justru. Contoh misalnya 2 hari lalu, sambil saya nyiapin materi buat kita ini, saya Zoom conference sama Josh Bersin dan sama Rina Hellstrom yang adalah pendiri Agile HR Community. Dalam keadaan nggak COVID, nggak mungkin, mesti keluar duit lah, mesti ngurus visa dulu dan sebagainya. Sekarang jadi gampang. Lalu 2 lagi adalah bagaimana kita bicara virtual reality dan video tech itu explode, dan yang paling akhir ini adalah bagaimana untuk mobil berkurang, untuk bensin berkurang. Contoh saya sendiri misalnya udah hampir 2 bulan bensinnya segitu-gitu aja. Padahal biasanya mungkin setiap 3 hari mesti ngisi bensin tambahan tuh. Nah berikutnya teman-teman, ada konteks lagi yaitu bagaimana secara model itu juga berubah. Dan yang saya maksud secara model ini sebetulnya new HR model. HR model ini emerging sifatnya, jadi belum di-codify gitu ya. Ini waktu kemarin itu Josh Bersin itu bilang bahwa ini mulai kelihatan. Jadi kalau teman-teman lihat gambar berikut ini jangan dijadiin primbon dulu nih, karena ini masih on progress. Tapi teman-teman bisa lihat di situ bahwa hal-hal yang kita anggap sebagai bagian yang lazim dari HR, yang paling kanan, yang ungu, itu sekarang nggak bisa kalau nggak ada yang hijau. Jadi yang namanya ungu itu ada talent acquisition, ada performance management, ada karir, dan sebagainya, ada 12 kelompok ya, itu didahului dengan agile justru. Jadi di sini ada satu perubahan yang fundamental. Dan ini semua, teman-teman, kalau dilihat di bawah, itu adalah punya teknologi platform. Jadi ini semua, itu didasari dengan HR teknologi. Dan kalau kita lihat di sini,
HRBP itu yang tempatnya di kedua dari kiri, mereka itu sebetulnya perlu diperlengkapi yang kanan-kanannya. Ada bisnis HRBP, ada organizational design, ada talent acquisition, ada analytics, kemudian ada senior HRBP. Ini semua perlu untuk disupport dari yang sebelah kanan. Sementara teman-teman juga lihat di situ masih ada services HR yang klasikal gitu ya, HR service atau helpdesk, employee relation. Kemudian yang di bawah yang juga mulai muncul adalah employee listening engagement, feedback, survei. Jadi nggak berhenti hanya pada untuk employee satisfaction, tapi lebih dari itu bagaimana supaya ini bisa menjadi engine yang terus-menerus. Nah, ini semua sebetulnya adalah konteks untuk melihat bahwa dengan kondisi yang berubah kayak gini, teman-teman, maka HR itu juga dituntut untuk punya kapabilitas yang holistik. Dan ini bagian yang reseknya nih sebetulnya nih. Kenapa demikian? Kita kan belum tuntas nih untuk ngulik ilmu HR kita sendiri. Sekarang itu tuntutannya tuh udah beda lagi. Josh Bersin itu bilang bahwa istilahnya tuh full stack HR professional. Dari istilahnya ya teman-teman tahu nih, dia minjem istilah yang biasa untuk software engineering sebetulnya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ tuh ada anak tangga, dan mendadak yang namanya domain expertise HR itu justru jadi pondasi dan nggak cukup. Yang warna biru muda aja tuh nggak cukup tuh. HR domain expertise itu perlu disupport juga. Teman-teman juga berarti mesti punya kemampuan consulting problem solving. Ini jadi minimum requirement sekarang, nggak cuma domain expertise-nya, yaitu di situ adalah masalah agile, co-creation, listening, communication. Ini pun nggak cukup. Karena kita berada dalam konteks bisnis yang terus-terusan berubah, maka HR itu juga perlu untuk punya yang biru tua. Bagaimana kita punya ketajaman bisnis atau business acumen, gimana kita punya pengalaman industri. Artinya, kita perlu untuk bisa paham finance, paham organisasi, paham industri, dan juga paham kesejarahan. Baik sejarah dari organisasi kita, sejarah dari industri kita, maupun sejarah pada umumnya. Tapi, reseknya nih, ini aja nggak cukup. Teman-teman juga perlu punya yang oranye nih. Bagaimana kita itu menguasai teknologi, bagaimana kita menguasai data, bagaimana kita menguasai tool, bagaimana kita menguasai vendor. So, if we look at this, jadinya kan agile itu jadi gile gitu ya. Karena jadi banyak banget nih. Tapi memang inilah realita yang kita lihat. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa HR is no longer just HR, tapi betul-betul dari ujung ke ujung. Artinya, jelas kita nggak bisa sendirian. Jelas kita punya kebutuhan untuk bisa relevan di dalam bisnis, itu untuk bisa gandengan tangan dengan teman-teman lain yang ahli dari disiplin-disiplin lain juga. Karena kita pun itu juga perlu untuk bisa relevan untuk yang warna merah tuh paling atas tuh. Gimana caranya kita itu bisa relevan untuk leadership, gimana caranya kita itu punya executive presence, supaya pada saat kita berhadapan dengan BOD pun itu kita bisa argue. Dasar argumennya apa? Yang oranye tuh, teknologinya, datanya, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat sekarang, kita jalan ya, kalau tadi adalah konteksnya, sekarang saya mau jalan ke agile-nya sendiri. Kalau kita lihat nih, dalam hal agile ini adalah sedikit sejarahnya. Jadi kalau teman-teman lihat, sejarah agile itu cukup panjang sebetulnya. Itu dimulai justru dari Toyota, tahun 40-an. Yang namanya Kanban. Sampai hari ini, Kanban itu masih dipakai, bahkan di dalam daily stand-up itu dipakai terus nih. Jadi kalau teman-teman lihat di situ, perjalanannya itu sangat panjang. Kalau tadi teman-teman ingat, tunggu ya, saya mundurin beberapa slide deh. Yang tadi, belum. Ini aja dulu deh, biar agak pusing. Dari tahun 40 sampai dengan tahun 2020, berarti berapa tahun tuh ya? Ada yang jago matematik? 80 tahun lah, kira-kira gitu ya. Kita bisa lihat perjalanannya itu dari tahun 40 ini terus sampai dengan yang namanya Agile Manifesto tahun 2001, itu aja udah 60 tahun. Dan Agile Manifesto inilah yang mengubah software industry. Kemudian sampai kemudian masuk ke dunia Agile HR itu kira-kira butuh 9 tahun lagi. Nah, di sini ada 3 yang saya mau highlight, teman-teman, yaitu tahun 75,
Fred Brooks itu bikin yang namanya Brooks Law, kemudian 2001 yang namanya Agile Manifesto, dan 2016 nih, Agile HR Community. Jadi ada 3 titik itu yang menurut saya itu cukup bermakna untuk bisa kita jadikan acuan. Di Brooks Law itu menariknya adalah karena gini, dia bilang, dan dia melihat ini pada kenyataan pada saat itu software engineering. Kalau di project software, udah telat nih waktunya mepet, ditambahin orang, malah makin terlambat. Ini satu hal yang aneh. Sementara kalau kerja yang lain, misalnya apa, yang diambil contoh di bukunya, kalau orang itu ngambil kapas, udah telat waktunya, tambahin orang, bisa kekejar. Jadi ada satu fenomena di sini yang menarik buat dia, lah kenapa nih? Kenapa ditambahin orang, bukannya beres, malah makin babak belur. Ternyata ada satu faktor di situ, yaitu faktor komunikasi. Jadi dia temukan, dan ini yang dia preskripsikan jadi resep gitu ya, kalau kita itu mau supaya kita bisa melakukan development dengan hal yang kompleks, maka kita perlu memperhatikan gimana caranya supaya komunikasinya nggak kepanjangan. Dan inilah sebetulnya kemudian ada istilah Scrum itu di situ. Di mana istilah Scrum itu sebetulnya istilah yang muncul dari rugby. Jadi ada artikel tahun 86 di Harvard Business Review yang bilang bahwa ternyata kalau perusahaan-perusahaan itu kerjanya model estafet, itu akan jadi lama banget. Daripada gitu, ada pendekatan lain yang dimanfaatkan waktu itu Fuji melakukan, Canon melakukan, dan beberapa perusahaan lagi, yaitu kerubutan nih. Di mana ada problem, dikerubutin oleh banyak ahli dari multidisiplin, itu malah ternyata lebih cepat. Dan inilah yang kemudian menjadi dasar untuk pendekatan agile. Nah, kita jalan lagi nih, kalau kita lihat sekarang, dari sisi Google Trend Search, 3 keyword ini memang makin seru nih. Agile itu makin banyak, kalau kita lihat dari tahun 2004 sampai 2019, istilah Scrum itu juga makin banyak, OKR itu juga makin banyak. Nah, kalau kita lihat ya, saya mundur lagi dikit nih, kapan OKR itu sebetulnya mulai dibikin, itu dibuat oleh Andy Grove, dan kalau teman-teman lihat di sini, itu tahun 68 sebetulnya. Tapi kebayang nggak, di Indonesia kan sekarang nih baru rame nih, OKR gitu kan. Jadi kita ketinggalan berapa tahun tuh sebetulnya tuh, 50 tahun lebih ya, dari pada saat pertama OKR ini dilakukan. Dan OKR ini menjadi nyambung dengan pendekatan Agile karena dia sangat praktis, sangat lugas, mudah untuk perusahaan-perusahaan itu bisa menyelaraskan apa yang mereka ingin deliver dengan orang yang dimiliki. Nah, sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk melihat napak tilas sejarah sedikit, sejarah HR sendiri, yang penuh dengan warna nih. Saya akan bagi menjadi 3 periode nih. Periode tahun 50-an, di mana HR itu mulai tumbuh, sesudah Perang Dunia Kedua, kemudian tahun 90-an, tahun 2020-an nih. Temanya yang menarik kalau teman-teman lihat, fokus HR di tahun 50-an itu adalah birokrasi. Tahun 90-an fokusnya bertahan birokrasi. Dan sekarang fokusnya belajar tidak birokrasi. Jadi menarik nih. Makanya kita lihat kalau sekarang itu banyak praktisi HR yang ngapain sih gue agile segala macam, ya jangan disalahin. Karena 70 tahun kita itu memang belajarnya birokrasi. Baru belakangan ini aja karena kepepet, maka HR itu perlu untuk mulai melihat di luar dari disiplinnya sendiri. Ini kalau kita lihat ya, di tahun 50-an nih, saya share dikit ya, pada saat itu yang dominan adalah pabrik kan, itu kan persis habis Perang Dunia, negara-negara itu membangun kembali ekonominya, fokusnya pada manufacturing, fokusnya HR pada saat itu adalah planning, dan pendekatannya apa? Orang itu direkrut seumur hidup. Karena asumsinya PKWTT itu seumur hidup, maka cara kerja HR pun berdasarkan asumsi itu. Gimana misalnya, orang itu dirotasi, dimutasi, supaya dia itu lebih ahli di berbagai bidang. Kemudian dari jauh-jauh hari sudah bisa disiapkan untuk peran yang lebih tinggi, nggak serabutan, yang namanya progression planning itu bisa dilakukan. Dan yang terakhir cirinya juga adalah gaji itu equal dengan kenaikan pangkat. Makanya kalau kita lihat, banyak sekali, bahkan sampai hari ini di Indonesia, itu yang kenaikan gaji itu otomatis lah. Misalnya udah 3 tahun, itu otomatis naik pangkat, otomatis naik gaji. Itu teman-teman, masih kejadian sampai hari ini,
adalah hasil dari mazhab ini sebetulnya, yang fokusnya itu long term. Di tahun 90-an, ini kira-kira 10 tahun sesudah Michael Porter itu bikin buku yang namanya kompetitif strategi, bisnis sudah berubah. Di tahun-tahun itu ada merger, akuisisi, leverage buyout, mulai kalang kabut. Bisnis nggak bisa lagi diprediksi, bisnis perlu skill baru yang tepat. Apa yang dilakukan HR, teman-teman? Tetap birokrasi. Jadi alam pikir tahun 50-an itu sticks. Meskipun sebetulnya udah mulai melengkung-melengkung, tapi HR belum patah-patah banget. Jadi sampai hari ini pun, itu yang menjadi mewarnai kita. Kalau teman-teman lihat ya, saya ikut banyak chat group HR gitu, ada chat group yang isinya fokusnya itu apa? Regulasi, aturan, dan sebagainya. Karena memang itu masih menjadi pondasi alam pikir dari DNA HR kita nih. Workforce succession planning jalan. Meskipun kita tahu banyak karyawan itu cabut. Jadi kita siapin succession planning, ribet juga. Karena pada saat waktunya dia mau diangkat, dianya udah pindah ke perusahaan lain. Appraisal tahunan juga dijalanin. Meskipun kita juga tahu, banyak banget tuh ketidakpuasan. Anak buahnya sebel di appraise, bosnya juga sebel meng-appraise anak buahnya karena ribet urusannya. Ini adalah salah satu bagian yang paling nggak nyaman. Nah, kalau kita sekarang lihat ke paling kanan, yang terjadi di industri, inovasi itu bukan lagi nice to have. Dengan hadirnya perusahaan-perusahaan digital, maka mereka sekarang menguasai dunia. Teman-teman bisa lihat sendiri, World Most Admired Companies beberapa tahun belakangan ini adalah perusahaan-perusahaan teknologi dan digital semua nih. Akibat dari ini, maka bisnis mulai melihat ke mereka, ke digital companies. Khususnya mempelajari perusahaan-perusahaan software, macam Apple, macam Microsoft, dan mencoba mencontoh praktek agile ini. Nah, HR kita yang masih bertahan di birokrasi, perlu berubah. Kalau enggak, kita justru akan jadi penghambat dari agility ini, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat realitanya, hampir semua perusahaan di dunia sekarang itu melakukan agile. Agile itu di mana-mana. Sehingga HR itu mau tidak mau harus embrace agile. Yang saya juga lihat itu, teman-teman, banyak perusahaan itu yang mengimplement HR agile, istilahnya itu agile light gitu kalau bahasa Inggrisnya. Kalau di Indonesia itu agile ecek-ecek gitu ya. Prinsip-prinsipnya itu ada, cuman belum sampai pakai tool-nya dan sebagainya. Nah, ini kurang nih. Kenapa demikian? Realitanya, ini ada satu artikel di Harvard Business Review tahun 2017, ada yang nulis gini, software itu sekarang sudah memakan dunia. Agile, on the other hand, sekarang menjadi metodologi paling penting. Agile memakan software. Gimana dengan HR nih? Ini yang paling bawah nih. Teman-teman lihat tuh, saya tulis di situ. Software is eating the world, Agile is eating software, culture kalau kita nggak berubah, eating Agile. Percuma kita Agile. Jadi ya banget gitu loh. Kalau kita itu tidak melakukan perubahan di HR-nya sendiri, akhirnya justru kita akan terhambat oleh kultur kita yang masih birokratis tadi. Dan ini sebetulnya wake up call teman-teman semua untuk kita praktisi HR untuk bisa mulai embrace the new reality ini. Kalau nggak kita semua jadi tepok jidat nih. User-user kita tepok jidat juga. Dan banyak kalau teman-teman lihat di Google gitu ya, artikel-artikel yang bilang kenapa kok HR itu nggak bisa mengikuti kecepatan dari bisnis. Nah, kalau kita lihat bedanya gimana sih yang classical HR dengan yang agile nih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ada yang namanya old way di sebelah kiri, top down. Ada yang new way nih yang di sebelah kanan, bottom up. Kita itu luar biasa tidak terbiasa dengan bottom up. Yang kita terbiasa adalah old way-nya tuh. HR strategi, kemudian COE itu mendesain program, kemudian business unit di setiap region itu implementasi, kemudian HR biasanya nge-push nih, nyiapin platformnya, terus HR ngukur siapa yang comply, siapa yang nggak comply, kemudian program direvisi di setiap beberapa tahun. Padahal di sini ditulis di bawah, solusinya emang lengkap, tapi nggak bisa dites. Dengan kata lain, teman-teman, waterfall process nih, dari atas ke bawah. Sedangkan kalau new way, kita justru mulai dari paling bawah tuh. Problemnya diidentifikasi di sumbernya, lalu ada satu tim lintas bidang itu langsung kerja, bikin scrum-nya, bikin daily stand-up, bikin sprint cycle,
Kemudian prototipe itu dibikin tujuannya bukan untuk comply, tapi joy. Apakah user karyawan itu happy dengan solusi ini? Lalu dites di lapangan, di iteration, kalau misalnya bagus, di scale up. Kalau diperlukan, dibangun platformnya, kalau nggak usah. Lalu kita lihat, kalau itu berhasil, langsung diperbanyak. Nah, ada yang nulis, satu organisasi yang namanya SDLC, ini bukan Software Development Lifecycle ya, ini adalah organisasi yang khusus, mereka itu beranggotakan perusahaan-perusahaan yang komit untuk praktek agile yang paling advance di dunia. Yang menarik, ini umurnya baru 4 tahun nih, mereka baru di-incorporate tahun 2016, membernya itu ada perusahaan yang baru umur 8 tahun, ada juga perusahaan yang umurnya udah 326 tahun, jadi rentangnya gede banget nih. Artinya teman-teman bisa lihat, nggak cuma startup yang bisa komit untuk agile, bahkan perusahaan yang sudah 3 abad pun itu bisa untuk komit agile. Yang menarik, mereka itu mempropos sebuah pendekatan yang baru, yang istilahnya itu Copernican view of management. Saya tadinya bingung maksudnya Copernican view itu apa, tapi ternyata maksud mereka gini, dulu di dalam sejarah, teman-teman kan tahu ya, Nicolaus Copernicus itu kan bikin rusuh seluruh dunia, karena sebelum dia, pandangan semua manusia adalah geosentris, bumi adalah pusat dari alam semesta. Copernicus bilang, enggak, realitanya bukan bumi pusat semesta. Kita ini hanya bagian di tata surya itu, pusatnya adalah matahari. Nah, ini juga sama nih. Teman-teman bisa lihat di tengah situ. Nah, ini dia. Sampai dengan baru-baru ini, perusahaan lah pusat semestanya, customer tuh keliling-keliling doang buat ngasih kita duit gitu. Nah, sekarang pendekatannya dibalik justru. Customer lah pusat dari semestanya, perusahaan itu yang harus pinter-pinter untuk bagaimana delight the customer. Ini sebetulnya penting karena kebanyakan dari kita ini masih embrace sudut pandang yang lama nih. Bukan benar salah. Realitanya adalah makin lama, makin banyak industri yang ke kanan, dan kita masih siap untuk pindah juga nih. Hijrah juga ke situ. Nah, kalau kita lihat, core value-nya Agile itu apa sih? Ini sebetulnya yang tadi saya sebut dari Agile Manifesto tahun 2001. Ini ada 4, teman-teman semua. Dan sengaja di situ saya tulis yang tebal. Yang hurufnya tipis, itu yang ditinggalkan. Yang tebal, itu adalah yang di-embrace. Contoh yang paling atas. Individual and team interaction. Itu lebih penting ketimbang proses dan alat. Prosesnya boleh bagus, alatnya lengkap. Kalau orang-orangnya nggak mau kerjasama, nggak jadi. Yang kedua adalah working software. Yang penting software-nya jadi. Jangan mikir dokumentasinya lengkap atau tidak. Karena di masa lalu, yang dikejar itu adalah dokumentasinya harus lengkap. Yang ketiga adalah, lebih penting bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan customer. Bukan semata-mata negosiasi kontrak. Yes, negosiasi kontrak itu bisa jalan, tapi kalau customer tuh nggak kolaborasi sama kita, hubungannya itu akan pure transaksional, kita ada salah sedikit, kita langsung dibabat sama customer. Tapi kalau kita punya hubungan yang bagus, istilahnya, roller coaster bareng-bareng tuh, susah seneng itu ditanggung sama-sama sebagai partner. Dan yang paling akhir yang menarik adalah responding to change. Meskipun kita sudah punya planning di dalam project management misalnya, tapi kalau misalnya berubah di lapangan, ya kita luas aja. Karena itulah sekarang kita makin banyak melihat orang-orang itu meninggalkan Microsoft Project misalnya, dan pakai Trello misalnya kayak gitu. Karena ini lebih memungkinkan incremental changes. Dan ini adalah core value dari Agile yang kemudian di-embrace oleh perusahaan-perusahaan yang butuh inovasi produk yang cepat. Contohnya adalah Apple. Steve Jobs, dia itu balik ke Apple sesudah Apple itu nyaris bangkrut. Dan dengan pendekatan yang mirip sebetulnya, mereka waktu itu nggak bilang Agile. Perlu teman-teman juga tahu, perusahaan yang secara eksplisit bilang bahwa mereka itu pakai Agile cuma Microsoft. Yang lain biasanya apa? Oh, gue pakai cara Google, dan sebagainya. Jadi nggak semua itu eksplisit bilang gini ya. Prinsipnya sama, tapi mereka menggunakan hal ini, tadinya itu adalah untuk product management, maka kita kenal di dalam sistem Agile itu ada yang namanya product owner sampai hari ini. Kemudian juga ini dipakai untuk services, dan yang terakhir sekarang adalah untuk managing people. Dari berbagai metodologi Agile, ini ada 6 nih yang paling populer gitu ya. Ada Scrum, ada Feature Driven Development, ada Lean Software Development, ada Extreme Programming,
Dynamic Software Development Method, Crystal Methodologies, yang paling dominan saat ini adalah Scrum. Jadi ini semua dipakai, yang paling dominan itu Scrum. Pertanyaannya, apakah kita harus pakai Scrum? Enggak juga. Banyak justru yang menarik dari pendekatan Agile, teman-teman, adalah terserah-serah kita sendiri. Jadi bisa aja kita ada di satu perusahaan yang sama, divisinya beda, kita pakai metode yang beda, nggak apa-apa juga. Karena yang penting adalah whatever works. Bahkan pendekatan Agile dengan value-nya yang tadi, core value-nya nih, saya tunjukin lagi ya. Ini artinya apa? Di yang bagian kedua kan kita lihat, working software. Yang penting it works. Individual dan team interactions. Yang penting bisa berinteraksi. Jadi kita tidak fanatik terhadap metodologi tertentu. Kalau misalnya kita pakai FDD, kemudian ternyata FDD doesn't work well dengan kita pindah Scrum, nggak apa-apa juga. Kalau misalnya di dalam organisasi tersebut, misalnya adopt 2 lah, 3 lah misalnya, Scrum, Lean Software Development, dan Extreme Programming, artinya apa? Ya HR-nya masih siap-siap untuk meng-cater 3-tiganya. Karena isunya bukan lagi standar, tapi bagaimana we make it work untuk klien. Jadi, balik lagi nih, beda banget dengan pendekatan yang waterfall. Saya tunjukin lagi ya slide-nya ya, biar teman-teman ingat nih. Beda banget dengan yang ini. Kita tidak lagi kaku untuk command and control, tapi kita luwes di yang sebelah kanan. Problemnya apa? Kita prototype dengan pendekatan tertentu, yang penting it works. Nah, kalau kita lihat gini, konsekuensinya adalah kita juga mesti tahu gimana caranya scaling up nih. Kan tadi disebutin ya, kalau misalnya ada satu yang berhasil, gimana caranya kita itu membuat ini at scale untuk perusahaan korporasi yang gede. Katakanlah yang karyawannya 200, 500, 1000, 2000, 200.000 orang. Ini pun, nah ini biar teman-teman kelihatan keren, paling nggak bisa inilah, oh gue pakai LeSS, oh gue pakai Scrum at Scale, gue pakai SAFe, nah itu kelihatan udah jago lah gitu ya, paling kurang tahu. But to be more serious, teman-teman, kita perlu untuk bisa paling nggak ngerti nih, ini apaan sih? Dan nggak usah pusing kalau kelihatan gambarnya ribet banget, yang teman-teman perlu pegang tuh yang paling kiri bawah aja tuh. Start small, lalu dari yang small itu kita scale apa yang bisa kita scale, baru kemudian kita transformasi secara lebih luas lagi. Dan for your info, bahkan di militer Amerika pun, itu di operating theater mereka, itu sudah ada doktrin bahwa sekarang itu mereka tidak lagi command and control. Tapi mereka melakukannya adalah adapt dan collaborate. Jadi bahkan prinsip ini pun sudah dipakai di militer, yang kita tahu masalahnya juga lebih banyak. Karena sekarang perang itu bukan lagi di tengah medan perang kayak zaman Perang Dunia 1-2. Sekarang ada urban warfare, ada gerilya di tengah kota, kita nggak tahu ditembak dari mana segala macam, maka nggak bisa kecuali menggunakan pendekatan Agile ini. Dan Agile HR Community itu sudah menyiapkan satu overview yang namanya Agile HR in a nutshell. Ini yang akan saya share ke teman-teman semua di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Di dalam Agile HR in a nutshell ini, itu ada 2 hal. Yang pertama adalah di sebelah kiri, Agile for HR, dan di sebelah kanan, HR for Agile. Minggu depan, itu kita akan bahas Agile for HR, bagaimana sih prinsip-prinsip Agile itu bisa kita pakai, kita adopsi di dalam disiplin kita sebagai human resources. Dan berikutnya adalah apa yang bisa kita lakukan, HR, untuk membantu supaya implementasi Agile itu bisa berjalan dengan baik di organisasi kita. Nah, sekarang saya akan share videonya, sebentar ya. ING works agile. So because HR adapt the agile mindset as well, you work the same as the business. That keeps you relevant because you understand what they're doing, what boundaries they see, what challenges they have, and you understand that. What I also see is that agile mindset can deliver quicker in an environment which is quickly changes. A lot of times HR is looked at from too slow, it's outdated, they're not ahead of the game, etc. How we work now already, and it pays off, it starts to pay off, is we just quicker. Because we launch something, it works, we make it scalable. We launch something else, we adapt it, make it scalable. Or we launch something, it doesn't work, we stop it. The HR function is getting quicker
it's not siloed anymore, or it's less siloed, because in a squad you have everything you need. So it's the different disciplines, the typical performance management process, a talent management process. That's HR terms. That has nothing to do with humans. Humans want to perform and develop themselves. And if in a squad you have those kind of disciplines, it's easier to deliver products and services which are natural and make sense for people, and then they're going to use them. So I think by those things, we add quicker and more value to the business. I'm not interested in seat at the tables, etc., because an agile organization is flat per definition. I think where it is that HR should be asked to join the squads and the tribes. So for me, if I see, and I'm starting to see that, we become pulled into a lot of projects. Then that is where you add value. If you are really good tech architect, you get pulled into a lot of projects, and that's where you make impact. So for me, it's not going back to I know when it was the 90s or the 2000 discussion, should HR be on the board or not? I think it's completely irrelevant. HR should have impact. I think if you impact, you have an influence on what, where your business is going and how you contribute to that. Itu tadi, teman-teman, adalah contoh yang dianggap paling berhasil untuk scaling Agile HR, yaitu di ING Bank di Belanda. Banyak literaturnya, termasuk di Harvard Business Review, London School of Economics, mereka nulis banyak tentang ini, jadi ini juga yang saya bisa share yang paling kelihatan. Oke, sekarang waktunya untuk diskusi, silahkan Mbak Meti. Ya, ada pertanyaan saya share Slido-nya. Terlihat nggak? Slido-nya. Oke. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang paling dibutuhkan saat ini oleh para leader dan metode paling baik untuk mengembangkan potensi tersebut? Oke, thank you. Yang paling penting itu adalah mindset-nya dulu, bahkan sebelum kompetensi. Maksud saya gini, di dalam Agile itu kan mindset-nya kita lihat tadi berubah sekali, bahwa kita itu justru harus dekat ke customer. Jadi mindset ini yang perlu didahulukan. Apa sih yang dibutuhkan oleh customer? Kita kenal di dalam Scrum itu ada yang namanya user story. Saya yakin teman-teman yang praktisi Scrum udah khatam banget nih hal ini. User story itu artinya sebetulnya adalah apa sih yang dibutuhkan oleh user. Prinsipnya juga simple. Di dalam user story itu misalnya gini, saya sebagai titik-titik-titik ingin titik-titik-titik sehingga titik-titik-titik. Ini aja kan udah beda ya. Sebelum saya ngomong kompetensi nih, biasanya kalau kita itu bikin program, kita kan berasumsi, coba deh saya mau bikin program employee value proposition. Asumsinya di dalam organisasi kita itu ada baby boomer, ada Gen X, ada Gen Y, ada Gen Z. Masing-masing punya kebutuhannya yang beda-beda, sehingga bla bla bla. Instead of that, kita justru mulai itu dari usernya dulu. Kita tanyain nih orang-orangnya. Saya sebagai user, misalnya gini, saya sebagai karyawan yang baru masuk, saya itu pengen begini, supaya saya bisa begini. Nah, ini berarti, Mbak Dea, isunya bukan lagi kompetensinya, tapi kemudian mindset-nya dulu. Kalau mindset-nya ini sudah, maka kita bisa balik lagi ke yang tadi yang saya share tentang HR stack tadi tuh. Ingat kan ya, yang ada anak tangga warna-warni. Itu kemudian bisa kita pilih yang mana yang paling kritikal untuk kemudian bisa kita implementasikan dulu. Pengalaman di lapangan itu justru ini yang paling repot. Karena kalau misalnya kita itu mindset-nya belum berubah, kita jalankan Agile, itu rada-rada kayak gini loh teman-teman. Saya penggemar makanan Sunda, kemudian saya dikasih makanan Perancis nih, terus langsung saya komplain, ini kok nggak enak rasanya? Padahal yang namanya makanan Perancis. Ya pasti nggak beda enaknya dengan makanan Sunda. Ini dulu nih, mudah-mudahan jawab ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya, Coach. Paling atas nih, dari uncle saya. Pak Effendi. Wah, gue harus sungkem dulu nih. Ini pertanyaannya... Bisa dibaca sendiri ya, Coach? Boleh,
Thank you. Tentang Agile Core Values menarik. Apakah kemudian Quality Circle, Six Sigma, Strategic Planning adalah masa lalu, things of the past? Absolutely not. Thank you for the question. Absolutely not. Karena apa? Kita harus pastikan bahwa cash flow kita tuh jalan terus. Kita harus pastikan bahwa bisnis kita tuh jalan terus. Kan ada namanya BAU, business as usual ya. Nah, di business as usual ini kan sudah kita jalankan dengan cara-cara yang klasikal atau ortodoks tadi tuh. Bedanya begini, Six Sigma itu tempatnya adalah untuk bisnis yang butuh optimizing. Kita sudah tahu bisnisnya udah mature, kemudian gimana variabelnya itu bisa kita kecilin terus tuh. Sehingga antara upper sama lower control limitnya itu makin bagus, makin kecil, sehingga bisnis kita bisa lebih optimal. Agile, on the other hand, adalah pada saat kita berhadapan pada hal yang kita sama sekali nggak punya reference sebelumnya. Nggak ada best practice-nya, nggak ada leading practice-nya, datanya aja kita nggak punya, kita harus nyemplung. Atau kalau kayak Tokopedia bilang, mulai aja dulu, gitu kan. Therefore, saran saya adalah, kita juga pilih-pilih nih, mana-mana yang perlu untuk new frontier, kita bisa agile-kan. Mana-mana yang masih bisa kita jalankan dengan cara yang klasikal, itu jangan buru-buru diganti. We cannot afford untuk bisnis kita itu bubar gara-gara keputusan yang radikal. Tapi, interestingly, Pak Effendi, contoh ING Bank itu adalah contoh yang menarik di mana mereka adalah bank. Kita tahu kan, bank itu sebagai institusi kan sangat regimented, sangat framework-nya itu jelas, tapi mereka pilih untuk pindah, meng-agile-kan seluruh bisnisnya, yang dimulai dari Benelux, kemudian ke bagian-bagian lain di dunia. Kasus mereka beda karena mereka itu ketemu fintech. Tiba-tiba, infrastruktur mereka yang selama ini asik-asik aja, berhadapan dengan fintech, mereka nggak punya respons. Sehingga, mereka pilih untuk agile ke semuanya. Gitu ya. Next, yang mana nih, Mbak Meti? Terima kasih. Matur nuwun, Ya. Mbak F. Anonymous paling atas. Untuk agile, oke. Apakah nggak bentrok dengan regulasi yang ada di Indonesia? Misalnya UTK soal PKWT. Insya Allah bentrok. Remember bahwa yang namanya regulation itu pasti terlambat. Saya ingat ya, waktu saya masih Kroco Mumet, baru mulai dulu di PwC, salah satu yang saya lakukan, saya waktu itu di bagian finance ya, membantu pasar modal di Indonesia. Karena pada saat itu tuh pasar modal tuh regulation-nya masih baru banget. You know what happened? Aturannya dibikin belakangan selalu. Jadi misalnya waktu itu belum ada nih aturan right issue. Ternyata kacau kalau nggak ada right issue. Dibikinlah aturan right issue. Jadi kalau saya lihat, UUTK soal PKWT dan sebagainya, pada waktunya kalau critical mass-nya itu sudah terjadi, itu kita akan punya respons. Contoh yang gampang deh sekarang ya, teman-teman. Ini Mas Budi Astra pasti bisa nih merespon ini gitu ya. Pemerintah kita nggak punya jawaban. Dengan kondisi di mana kita ada COVID sekarang, urusan THR aja bingung kan? Diserahkan lagi kepada pengusaha, instead of pemerintah itu membuat payungnya. Ini adalah satu hal yang simpel, teman-teman, yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi di lapangan, itu responsnya itu pasti terlambat. Jadi nggak usah khawatir. Pasti nggak ada nyambungnya, pasti bentrok nih. Tapi apakah itu kemudian membuat kita itu nggak melakukan? Karena kenyataannya kan bisnis survival butuh duluan dong. Karena kan prinsipnya gini, kalau kita hidup, paling nggak kita masih bisa do something. Kalau kita mati, kita can do nothing gitu. Yang mana yang mau kita pilih? Ya hidup lah, kira-kira gitu kan ya. Next. Ini ya, berbicara agile, Mas Firman ya? Ya. Berbicara agile, saya selalu terarang struktur organisasi. Mana tuh? Apa hal pertama yang perlu dilakukan terhadap struktur organisasi? Jawaban saya, jangan diapa-apain. Nggak usah diapa-apain. Karena kita lihat tadi di dalam prinsip agile-nya, yang pertama apa? Interaksi orangnya dulu. Karena teman-teman, kalau Anda lihat, realitanya kan gini. Nggak usah kita ngomong agile ya. Saya ngomong yang simpel aja deh. Saya seorang safety engineer misalnya, di tambang. Lalu, saya itu kan punya tanggung jawab untuk monitor supaya di semua tempat, di site itu safety-nya jalan dong. Kalau GM-nya nggak seneng, saya nggak usah ngomong agile nih. Saya datang ke sana, saya disuruh balik ke pusat.
Siapa lu? Nggak usah. Jadi dalam banyak kasus, teman-teman, hubungan lintas bidang kita yang biasa aja, itu udah ribet urusannya. Nggak usah ngomong agile lagi. Maka tadi saya ngomong, kita bicara mindset dulu. Yang jelas, teman-teman, kalau Anda itu sudah mulai satu cycle, katakanlah kita bicara satu sprint. Di dalam sprint itu user story-nya jelas. Lalu squad-nya dibikin. Gugus kerjanya dilakukan. Kita lakukan yang namanya ritual mingguan kita tuh, ada planning, ada daily stand up, kemudian ada showcase atau review, dan ada retrospektif. Itu otomatis akan ngejel orang-orangnya. Dan pada saat itulah kemudian kita bisa lihat perlu nggak ya struktur organisasinya itu di-review. Karena gini ya, ini juga penyakit nih, kita orang HR nih, tahu nggak? Kalau ada masalah apapun, yang pertama kita lakukan apa teman-teman? Reorg. Kalau udah, buyar. Karena kebayang nggak ya, ini saya otokritik sih gitu. If you consider yang kita lakukan di reorganisasi itu, suka rada-rada sembrono gitu. Saya ambil contoh ya, kalau Anda adalah seorang arsitek, Anda kasih gambar ke bohir gitu ya, pasti Anda tunjukin dulu kan, ini loh pintunya buka luar, buka dalam, ini loh jendelanya, ini loh ukurannya, dimensinya segala macam, then we will have a discussion. Tapi dalam banyak kasus yang terjadi di organisasi, teman-teman, kita bilang OD gitu ya, kita bikin struktur organisasi, bikin kotak, job desk-nya belum ada, udah langsung disetujuin, men. Kebayang nggak tuh? Kalang kabut semua orang-orang di bawahnya. Jadi saran saya tadi, udahlah strukturnya nggak usah diapa-apain dulu. Kita fokus dulu kepada pekerjaannya, let the work nanti define strukturnya kayak gimana. Kita praktis-praktis aja. Oke? Apalagi nih Mbak Meti nih. Thank you Pak Firman. Pak Heri Bimantara. Wih, mana nih Heri ini? Oh, ini. Yang dihadapin, when you are agile, bisa lari bareng bisnis, malah dijadikan frontline buat ngadepin people dan product growth. How do you advise kalau kayak begini? Her, ini namanya garis tangan lo aja jelek. Oke. Karena begini, ini adalah ciri juga ya, ini loh, ini yang kocaknya di dalam bisnis tuh gitu. Kalau Anda kompeten, Anda akan dipercaya. Kalau Anda terlalu kompeten, itu jadi kutukan, men. Jadi di sini kuncinya sebetulnya, ya to be more serious, you need to be able to scale your capability. Kalau hanya orang per orang, pasti akan jadi tumpuan semua orang. Tapi kalau kemudian ini bisa di-scale up, paling nggak Anda punya 2-3 peer gitu ya, yang bisa bantu. Lalu Anda juga punya waktu supaya frontline itu dikasih additional capability, sehingga beban dunia nggak semuanya ada di dirimu gitu. Unfortunately juga, teman-teman, biasanya kalau kita sudah jalankan agile, kemudian kita lihat capability tim kita itu ternyata jadi beda requirement-nya. Maksudnya gini nih, di dalam struktur yang lama, yang command and control, misalnya seorang manajer bisa punya anak buahnya bisa punya anak buah lagi, anak buah ini nih yang ngerjain sehari-hari. Di dalam pendekatan agile, tiba-tiba capability anak buah yang paling bawah jadi nggak cukup. Yang di atasnya juga nggak cukup. Yang mesti ngerjain jadi manajernya. Ribet kan? Karena dia sendiri belum membagi kuehnya untuk bisa masuk ke pekerjaan ini. Ini nyambung juga dengan pertanyaan sebelumnya nih. Makanya kita jangan ngapa-ngapain struktur organisasi dulu. Karena justru yang lebih penting adalah bagi-bagi kerjaannya. Khusus untuk case-nya Harry, berarti you need to sit down with the people on the top, kemudian lihat lagi nih, tunggu ya, ini kerjaan gue yang mana, lo pengen gue ngerjain yang ini, tapi konsekuensinya kerjaan gue yang ini nggak ketanganan, is it what you want? Oke, kalau itu yang Anda mau, volumenya kurang, bos. Tambah dong. Wah, kalau lo nggak bisa kasih gue volume, ya udah kalau gitu ya garis tangan tadi makanya gitu ya. Tapi yang paling akhir, teman-teman, memang kita mesti sabar. Kita mesti telaten. Karena yang namanya kita masuk ke agile ini artinya apa? Kita nyemplung ke disruption. Dan it doesn't matter kalau Anda itu agile sendirian. You really have to make sure bahwa yang lain itu juga mulai embrace agile. Tadi di timeline yang saya bikin itu ada di tahun 84 yang namanya Theory of Constraint, Eliyahu Goldratt. Ini profesor satu ini, dia tuh punya teori yang menurut saya dahsyat banget, yaitu apa? Kalau kita punya satu sistem ini misalnya ada A, B, C, throughput-nya beda-beda, kita benerin si A, problemnya pindah aja nih.
Misalnya kalau tadinya A paling lambat, kita benerin, pindah ke B. B dibenerin, pindah ke C. Gitu. Jadi akan selalu begitu. Makanya saya bilang sabar dan telaten. Karena agile sebagai mindset, itu kita nggak bisa icip-icip cuman sekali, 2 kali gitu. It has to be a choice. When you choose to be agile, artinya apa? Ya udah, organisasimu seumur hidup harus jalan kayak gitu. Kalau misalnya nggak tahan, ya buruan benerin CV, lalu cari tempat lain yang nggak agile-agile amat gitu ya. Nah itu Heri jago lah kalau begituan. Next. Kita lanjut slide-nya Coach aja ya. Yuk, ada yang mau tanya jawab langsung, silahkan. Ada Om Diski. Halo Om. Raise hand. Sorry, sebelum lupa, boleh nggak ngasih ini intermezzo iklan? Apaan tuh? Oh, boleh deh. One HR ini kan ada di WhatsApp dan juga ada di Telegram. Jadi dalam waktu hari ini sampai ke depan kita akan mulai umumkan yang dari WhatsApp akan pindah ke Telegram. Tapi ini Telegram yang baru, nanti akan kita umumkan lagi di grup Telegram One HR Indonesia. Sekian intermezzonya. Thank you. Silahkan teman-teman kita interaksi langsung aja. Mbak Indri mau bertanya, silakan di-unmute Mbak Indri. Boleh. Terima kasih ya. Saya mau nanya nih, ini menarik banget karena di sini saya on the stage of itu sih di company saya. Jadi, tapi ada hal yang saya masih belum tahu solusinya apa gitu. Karena Coach Denny kan kita masih punya nih HR operations yang harus melakukan segala sesuatu yang membuat gaji harus tetap terdeliver di tanggal yang kita janjikan, yang membuat segala hal lah, employee movement in, out juga dan sebagainya. Di sisi lain kita juga punya banyak banget project yang harus kita deliver seperti yang Coach Denny tadi jelaskan gitu dengan beberapa orang yang melakukannya dengan metode agile gitu. So are we saying that in the there will be 2 group of HR gitu in one department, bahwa HR yang melakukan agile dan HR yang melakukan what so called BAU? Pertanyaannya, jawabannya simpel Mbak. Jawabannya yes. And how those two are interacting, mungkin itu ya. Oke, jadi gini, ini juga McKinsey udah nulis nih tentang HR Agile ini, saran mereka persis seperti yang Mbak Indri tadi itu justru propose gitu ya. Jadi ada HR yang tetap melakukan delivery, ada HR yang mulai untuk Agile. How do you do that? Saran saya tadi juga, kita jangan buru-buru trimming our troops. Jangan. Yang ada kita jaga dulu, Mbak. Kemudian apa-apa yang kita perlu tambahkan, disitulah kita invest. Karena sekali HR ini ditaruh buat Agile, orang-orangnya bakal kesebar kemana-mana. We cannot afford that, apalagi kalau kita masih punya operation dan services yang harus kita jaga. Gitu. Nah, and you can start small juga. Karena gini, apapun project-nya, pasti HR kita itu capability-nya, exposure-nya itu akan kurang anyway. Jadi justru kalau saran saya, be very careful untuk naruh HR yang akan ditaruh di situ tuh yang seperti apa. Prioritaskan yang punya mindset untuk siap untuk dalam kondisi yang serba nggak jelas dulu. Dan bisa jadi, kalau kita lihat dalam proporsi jumlah karyawan di HR, biasanya itu nggak banyak sih. Dapat 15% aja udah alhamdulillah gitu loh. Nah, problemnya, yang 15% ini biasanya juga our best troops kan, yang kita juga perlukan. Nah, disitulah sebetulnya Mbak bisa eksperimen gini. Orang-orang ini bisa di-keep untuk tetap di dalam pekerjaan transaksionalnya sambil mulai dimasukkan ke dalam tim agile-nya. Dan nanti dilihat kalau udah mulai keteteran baru ngomong lagi. Karena realitanya semua industri sekarang kayak gitu. Nobody can afford untuk bereksperimen langsung nyemplung agile dan ngelepasin aja yang ada sekarang. Dan juga thank you Mbak. Ini pertanyaan yang bagi saya ini penting ya. Karena gini, most of us itu bukan startup. Kita ini biasanya, kayak tadi nih contohnya, member dari SDLC itu malah ada perusahaan yang sudah 328 tahun. Itu kan jelas-jelas bukan startup gitu ya. Kita biasanya sudah punya backbone birokrasi. Saya lupa sih, tadinya mau saya tunjukin tapi saya lupa masukin ke slide. Gampangnya itu ada satu kuadran yang kotak isi 4 gitu ya.
berdasarkan dinamika dari organisasinya dan kekuatan dari backbone-nya, itu di kuadran yang kiri, yang backbone-nya itu nggak kuat, yang atas itu namanya startup, dinamis banget, yang bawah namanya adalah organisasi yang terlantar tuh, udahlah hidup segan mati tak mau gitu. Di bagian kanan yang backbone-nya strong, yang tidak dinamis namanya birokrasi, yang dinamis namanya agile. Jadi artinya teman-teman, if you already have strong birokrasi, itu modal. Jangan buru-buru di-ungglue juga. Karena prinsip di dalam bisnis itu, jangan sekali-kali kita bongkar yang udah jalan, kecuali kita tahu kenapa itu jalan kayak begitu. Kita perlu untuk selalu menjaga resikonya. Gitu ya Mbak Indri ya? Ya. Boleh saya tambahin nggak, Coach? Monggo, silahkan. Ini kan share bareng-bareng. Iya. Enggak, kalau menarik apa yang disampaikan oleh ini si Coach Indri juga. Karena Indri juga Coach Sutai. Nah, kalau misalnya kita lihat dari ini, karena enggak fotonya begitu misalnya. Halo. Sorry. Again, kalau kita lihat merujuk ke roles of HR-nya Mbah Ulrich ya, Mbak Dev Ulrich, itu kan tetap kita punya administrative expert, strategic partner, change agent, employee champion. Jadi kita nggak benar banget yang disampaikan oleh Coach Diti bahwa kita nggak bisa menghilangkan layanan HR. Ya mungkin yang bisa kita lakukan adalah bagaimana tadi kalau misalkan dilihat di penjelasan atau di slide-nya Coach Diti itu kan ada platform teknologi ya. Di sanalah mungkin kita simplifikasi, kita streamlining our HR services. Saya pikir seperti itu sudah mbaknya. Karena kalau misalkan kita ngomongin agile, yang tadi diomongin ada corporations, ada dengan birokrasinya yang kuat, ada startup dengan agility-nya, dan kalau kita combine, benar banget itu bagus banget menjadi satu organisasi yang agile. Kalau misalkan nggak imbang atau misalkan terlalu startup banget, itu haji gile nanti acak-acakan, chaos jadinya kan. Gitu Betul. sih. Dan kalau saya boleh komentar dari penjelasannya Coach Denny tadi, now I'm in the middle of the stuck sebenarnya Pak Coach Denny, karena saya mix masih dalam posisi tadi belum punya luxury of resources yang bisa di-assign, sehingga seseorang yang still doing BAU is also doing the projects agile. Dan somehow the speed is not up to yang we are expect deliver itu. Pengalaman saya, Coach Indri, Mbak Indri, itu a part of the development adalah cemplungin aja. Jadi istilah di tempat saya sekarang lagi tren tuh. Udah kalau kita nunggu readiness level dari tim kita, itu kapan ininya gitu. Kita nggak pernah bisa catch up dengan dinamika bisnis yang sangat luar biasa. Saya dorongin begitu aja, dan teman-teman itu di saat yang bersamaan mereka punya maybe 3 rules gitu. Yang pertama mengenai HR business partners, yang which is sebelumnya teman-teman itu nggak punya pengalaman sama sekali. Mereka growth dari fresh graduate, mereka belajar di dalam dan cenderung fungsional. Hari ini mereka sudah mulai nyaman menurut saya dengan segala kombinasi pekerjaan yang bertumpuk di satu orang yang ngerjain fungsional karena dia expertnya di sana. Di saat yang bersamaan mereka juga harus attach the business dengan serving, dengan dinamika di bisnis yang begitu luar biasa dinamikanya. Ini gini nih, Abah, saya mau nambahin ya. Ini juga untuk teman-teman semua. Kita bicara tentang Ulrich. Ini Mbah Ulrich ini kan udah 20 tahun ya, pendekatannya itu menjadi sudah de facto standar. Mirip seperti kalau di performance management tuh balance scorecard gitu. Itu Kaplan sama Norton bikin manuskripnya tahun 92 sampai hari ini masih kepake. Ada satu premis sebetulnya di pendekatannya Dave Ulrich yang ini kita suka miss out. Yaitu kan dia punya triangle tuh. Ada COE, ada HRBP, ada HR services kan. Betul. Nah, sebetulnya implisit, dan ini yang biasanya kita luput, teman-teman semua, HR services itu baru jalan kalau kita punya teknologi platformnya. Sehingga ada tier 1, 2, 3 tuh. Urusan-urusan HR
antara saya sendiri dengan diri saya sendiri gitu ya, itu tinggal masuk platform. Yang kedua, urusan HR antara saya dengan bos saya bisa lewat platform juga. Ini persis kayak IT sebetulnya. Baru yang level ketiga, manakala saya dan bos saya udah clueless nih, nggak bisa menyelesaikan, baru HRBP masuk. Nah, yang terjadi biasanya, karena kita nggak punya teknologi platformnya, ya gepeng HRBP-nya gitu. Jadi lari ke sana kemari untuk ngurusin urusan-urusan yang sebetulnya nggak harus mereka lakukan. Ini yang apa ya? Jadi karena itulah sama seperti balance scorecard. Balance scorecard itu kan sebetulnya lengkap ya dengan empat dimensinya itu. Dalam kenyataannya ada prasyarat untuk bisa implement balance scorecard yang nggak gampang-gampang banget juga. Likewise untuk implement ULRI ternyata nggak gampang-gampang juga nih. Karena kalau kita mau teknologi investment, hanya organisasi-organisasi yang skalanya tertentu tuh yang bisa keluar duit. Misalnya kita pakai SAP deh, itu kan juga mahal banget tuh. Region ngerti lah ya, itu kan mahal bener tuh kalau kita mau pakai SAP misalnya. Atau whatever platform. Jadi di sini, si Rizky ketawa-tawa, ya udah Oracle aja ya gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman semua, yang menarik dengan pendekatan Agile HR ini, kita justru belajar untuk pinter-pinter. Nah, orang Indonesia kan jago tuh. Kita pinter-pinter jago, akal-akalan jago. Nah, di situ sebetulnya, kenapa kita itu sharing hari ini, justru saya itu ingin supaya kita bisa mulai ngobrol sama-sama gitu ya, sebagai komunitas nih. Saya nggak lebih jago dari Anda semua gitu. Kan kita semua namanya juga baru belajaran. Yang interesting, teman-teman, itu kan sampai dengan tadi sore nih, saya kontak itu Ibu Rina Hellström yang dari Finland, dia co-founder dari Agile HR Community. Dia nanya juga ke saya, kira-kira Indonesia mau nggak? Saya bilang, lah, ya mau banget kalau kita punya komunitas kayak gitu kan. Mau dong. Nah, saya lagi mikir nih, kalau misalnya kita bisa cari sesinya, siapa tahu dia mau kita undang untuk Zoom kayak beginian gitu, who knows gitu. Jadi kita bisa tanya juga yang praktikal di lapangan kayak gimana, karena pengalaman dia udah 10 tahun lebih nih ngurusin kayak gini. So, mohon doanya teman-teman, siapa tahu One HR bisa ini kan ngajakin dia buka bareng kayak apa gitu ya. I don't know. It's a long shot, tapi worth untuk dicoba gitu. Ya. Karena saya memang sudah mencari ilmu ini sejak tahun lalu, and we have been implementing this since perhaps October last year. Jadi yang cemplung-cemplung tadi sudah Pak Miftah. Nah, ini Mbak Indri, kita melihat the demand, expectations itu getting higher and higher karena memang pada dasarnya company kita juga sedang transformasi sih. Jadi banyak banget ekspektasi yang mesti dilakukan oleh HR gitu. Nah, setuju. Ini Mbak Indri lagi buka lowongan kerja nggak ya? Ini banyak yang mau ngirim CV loh. Jadi ya saya merasa bahwa there has to be something to do to make it more effective ya. Saya belum melihat keefektifannya di dalam memix antara BAU dan projects in one. Ini nih, saya share bentar ya screen ya teman-teman. Ini dalam waktu dekat ini udah kelihatan belum? Ya. Yep. Kelihatan. Agile HR Community itu mereka punya online training tanggal 5 Juni sampai 3 Juli. Ini saya ikutan nih. Jadi dalam kerjanya pun modelnya kayak sprint gitu. Setiap minggu akan ada upacaranya, planning, kemudian daily stand up, kemudian ada review, ada feedback. Minggu kedua sama, minggu ketiga sama, minggu keempat sama. Jadi kalau kita ikut ini, paling enggak kita itu udah belajar gimana sih jalanin agile-nya yang karena babak belur nih teman-teman kalau kita jalanin agile ini, apalagi kalau kita masih punya kegiatan sehari-hari. Dan banyak dari kita di organisasi yang jalan sekarang realitanya begitu. We cannot afford untuk hanya melakukan transformasinya. Kita juga perlu supaya transaksi tetap jalan. Cuman yang keren gini, pengalaman saya biasanya kalau karyawan itu diminta untuk lakukan dua-duanya, yang jalan hanyalah yang transaksional. Yang transformasi nggak jalan. Tapi kalau pakai Agile, bisa jalan dua-duanya. Karena dipaksa dengan pendekatan yang harus rapat tiap hari itu. Malu sendiri kalau nggak syukur gitu. Iya. Bahkan di kita ya exercise itu ada namanya on the job innovations.
kita pakai third party, itu mereka batasin tuh 1,5 bulan, mereka harus come up dengan prototype, dan it's very amazing menurut saya ya. Saya nggak pernah kepikiran gitu, tapi dengan dan teman-teman yang involved ini melakukan dua-duanya. Ya mereka juga melakukan di pekerjaannya, yang hari-hari harus serving our workforce. Di sisi yang lain, teman-teman ini juga do some kind of the innovations project yang menurut saya sih wow banget jadinya gitu loh. Karena ada prinsip-prinsip agile kan yang harus pakai sprint lah misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, sehingga dia dibatasi. Dan menarik menurut saya sih ya, karena kan selama ini kan ngomongin agile, ngomongin ini ada coach Aditya nih, dia juga masternya Scrum ya. Itu juga menarik banget ya. Again, ternyata kalau kita implementasikan di HR dengan prinsip-prinsip agile tadi bagus banget. Sebenarnya masih banyak hal yang masih buat saya pribadi masih agak misteri sih, Coach. Misalnya kalau kita ngomong teorinya agile yang berlaku di bisnis, karena di sisi lain bisnis saya sudah punya sekitar 17 sampai tribes gitu ya. Kalau kita lihat kan tribes-nya bisnis itu is a mix of the functions. Jadi nggak hanya satu fungsi aja gitu. Sementara how is going to be the model of the agile for HR? Kalau agile for HR is only HR people, then it is a task force. It's not agile. Yes. When we look at the definitions of agile, it's not like that. It has to be comprises of HR and business. But how to put this into the agile HR is something that we need to also track. Setuju. Makanya pada saat dia exploring the needs, timnya itu bukan hanya orang HR. Kita invite kemarin salah satu inisiatif yang lagi kita jalankan itu dari dia dari Paragon University, dia juga ikut agile, dan dia invite customer-nya, invite komersial dari komersial dan dari marketing, dan betul-betul mereka kerja bareng-bareng. Keren menurut saya sih. Ada yang nanya lagi nih, Pak Purwanto Hadityo. Lanjut. Ya, terima kasih Mbak Meti. Coach, simple aja dan singkat. Minta tolong dijelaskan strategi budgeting-nya, Coach. Itu aja. Budgeting. Strategi budgeting-nya you start small. Berarti harus ada adjust di quarter dong, per quarter ya. Gini, masalahnya gini juga. Thank you, Mas. Ini yang menarik adalah ya, pendekatan agile ini kan incremental sebetulnya. Dan incremental itu artinya apa? Kalau biasanya kita kan big bang kalau bikin project itu. Oke, saya mau implement X, katakanlah. X ini akan butuh 18 bulan, ini akan butuh sekian man month, ini butuh resource ini segala macam. Itu ketahuan di depan. Dan kemudian kita komit dengan itu, dan di tengah-tengah biasanya meleset. Kan gitu. Udah umum lah project management meleset. Nah, kalau kita bicara agile ini justru, kalau tadi di slide-nya kan saya tunjukin ya Mas, tunggu deh, saya balik lagi, saya share lagi slide-nya supaya lebih jelas. Yang itu, yang bedanya top down dengan bottom up. Tunggu. Ini pertanyaannya sederhana, tapi jawabnya nggak gampang soalnya. Saya share lagi slide yang ini. Kelihatan nggak tuh? Ya. Bentar, loh kok ini? Yang tadi. Yang ini nih. Ini ya. Nah, kalau yang kiri, itu jelas budgetnya harus big bang juga. Tapi kalau yang kanan, itu mohon dilihat yang 3 paling bawah tuh. Problem identified at source, cross-functional team jumps into action, prototype solution co-creates joy. Ini artinya kita bisa start small dulu, pada saat kita define requirement-nya, itu akan makin kelihatan sebetulnya butuhnya apa sih, dan di situ juga bisa diputuskan apakah kemudian kita butuh capex atau enggak. Karena enggak selalu butuh capex. Sebetulnya yang kita cari di dalam agile itu kan, ini juga sebetulnya Mas, alam pikir yang mesti kita adjust gitu ya. Kita terbiasa dengan yang gede-gede, ini sebetulnya justru menariknya adalah pada saat kita buat user story-nya, pada saat kita makin jelas kebutuhannya apa,
baru kemudian diskusinya itu bisa lebih simpel. Saya kasih contoh nih, Misalnya seorang CEO, dia ingin mengadjust satu bagian dari pekerjaannya. Misalnya gini, pakai user story lagi tadi nih ya. As a CEO, saya ingin unified system sehingga tidak ada lagi site-site saya atau kantor-kantor saya yang informasinya dan cara mengolahnya beda-beda. Kan gitu. User story-nya kayak gitu. Kita mana bisa bikin budgetnya langsung, Mas. Justru kita harus ngumpul dulu, bikin squad-nya dulu, kita cari, lalu ini satu ciri lagi yang saya mau share minggu depan sebetulnya. Di dalam pendekatan agile itu, istilahnya gini, rotinya jangan ketebelan. Tadi, itu kan rotinya tebel banget tuh. Saya ingin unified system, yang bisa menyatukan seluruh kantor-kantor saya sehingga tidak ada lagi proses kerja yang beda-beda. Di dalam agile itu rotinya kudu diiris tipis-tipis justru. Ketimbang kita bicara unified system, kita mungkin bisa prioritasin dulu. Tunggu. Apa sih sebetulnya jadi masalah? Oh, kalau kita lihat dari ujung ke ujung, misalnya ada planning, kemudian ada production, kemudian ada sales. Gampangnya misalnya gitu. Kayaknya yang ribet ini sebetulnya bukan di production, bukan di sales. Tapi sebetulnya planning sistem kita nih. Itu kan kita baru tahu sesudah kita jalanin tuh satu sprint cycle, product backlog-nya. Gitu kan. Lalu kita lanjutin lagi nih. Kayaknya masih ketebelan juga deh kalau kita ngomong planning. Sebetulnya bukan planning-nya nih yang jadi masalah. Ternyata masalah konsolidasi informasinya. Jadi dari gitu, Mas Pur, kita jadi lebih tahu, oh yang mau kita bikin tuh ini toh. Misal, bayang ya Mas ya, kalau tadi di depan kan saya pengen unified system. Oh ternyata bukan, saya cuma butuh planningnya. Ternyata bukan juga tuh, saya butuh sebetulnya konsolidasi datanya. Nah bisa jadi dari sini, oh jadi ternyata gue butuh budgetnya ini. Jadi dibalik berpikirnya. Jadi parsial begitu ya Coach ya? Yes, dan yang menarik adalah sama seperti yang video yang saya share tadi yang dari ING, menariknya apa? Anda cari satu problem, Anda pecahkan, berhasil, Anda replikasi itu, di scale up. Cari lagi problem lain, pecahkan, berhasil, replikasi. Cari problem lain lagi, gagal, tinggalin. Daripada kita udah keburu big budget, ternyata gagal. Ribet kan urusannya kan? Nah, yang menarik teman-teman, justru di dalam pendekatan sprint itu, di mana ada upacara yang namanya review atau showcase, disitulah Anda menunjukkan hasilnya ke stakeholder. Misal, kalau stakeholdernya adalah CEO, yang tadi minta unified system, kemudian tim Anda udah bilang, oh ini kayaknya bukan unified systemnya nih, ini sebetulnya masalah planningnya aja. Then you present to the CEO. Then you have the feedback dari CEO. Sehingga buy-in-nya juga langsung. Setiap seminggu sekali akan dapat buy-in atau ditolak. Tapi Anda jadi tahu direction-nya kemana. Mudah-mudahan ini jadi lebih gamblang ya, Mas ya? Ya, ada gambaran sih, Coach. Ada gambaran. Jadi yang menarik, Mas, justru di dalam pendekatan agile ini, kita itu kalau bahasa Jawanya berhenti ngerambyang. Kita justru membuat semuanya jadi konkret. Kalau nggak konkret, berarti ada yang miss tuh. Di situ bedanya. Dengan pendekatan agile itu kita dipaksa untuk membuat sesuatu itu jadi jelas. Kalau masih ngambang, justru kita harus tipisin lagi sampai jadi jelas. Dan disitulah yang kita nggak biasa. Karena kita biasa ilmu kira-kira. Kira-kira gini deh. Ya sama kayak kalau misalnya Mas minta saya, Den kira-kira bikinin mie ayam ya, keluarnya bisa gado-gado, Bos. Gitu kan? Mudah-mudahan ini jawab ya. Ya, udah 9:29. Oke. Bro Denny, tanya. Silakan. Ini ada suara nggak ada rupa nih. Ini yang mana? Ada Pak Budi tuh, Oke. Pak Budi. Pak Budi suaranya kurang keras. Wah gila, senior. Gue nyembah dulu ya. Nah, baru muncul. Suhu. Enggak. Jadi, monggo Pak Budi. Kang, mungkin yang perlu diperdalam tadi, saya menarik lihat apa namanya yang tadi Anda sampaikan. Karena kalau saya kebetulan kan lama di dunia IT ya, dan cukup understand. Karena ini saya lihat kan adaptasi daripada konsep apa namanya agile-nya yang
diimplementasikan di dunia information technology, software, ada Scrum dan seterusnya. Satu hal bahwa kalau kita melakukan implementasi di dunia IT, itu tetap blueprint-nya harus firm dulu, Kang. Jadi kalau tadi yang George Bersin bikin segitiga, pendekatannya ada HR strategi, kemudian turun ke bawah, kayak kalau dulu ada blueprint, terus waterfall, bikin aplikasi, sementara yang sekarang pendekatannya dari kecil-kecil. Menurut saya, nanti kalau Anda tadi kan ambil kursus tuh, harus ada satu titik di mana harus firm maunya apa gitu. Harus tetap maunya. Jadi konteks HR strateginya menurut saya juga harus firm. Ya, kita mau bikin apa secara high level harus firm dulu. Kalau enggak, chaos loh. Dan di IT pun juga gitu, Kang. Jadi enggak benar pada saat dia mendevelop aplikasinya, kemudian dipisah jadi bagian kecil-kecil. Kemudian tiap kali dicek apakah sesuai dengan user requirement atau dan seterusnya gitu. Tapi itu pun dilakukan kalau high level strateginya, saya nggak tahu sampai di level mana, itu harus firm dulu. Kalau enggak, nanti yang disebut kecil-kecil itu nggak nyambung-nyambung satu sama lain. Nah itu menarik juga karena tadi saya lihat pendekatan George Versi agak radikal gitu ya. Posisi HR strateginya nggak ada gitu yang kalau disebut pakai agile. Itu yang mungkin cukup menarik untuk dilihat. So I don't believe it gitu ya. Kalau kita nggak start kita big picture, kita start cuma langsung dari kecil-kecil, jangan-jangan nggak pernah dapat big picture-nya mau apa gitu. Atur nuhun. Thank you, Mas. Ini sekaligus juga mengclarify. Sorry tadi saya belum jelasin ya, teman-teman ya. Salah satu bahaya dari kita melakukan pendekatan agile ini, kita bisa kelewat asik sama incremental, persis seperti yang Mas Budi bilang tadi. Disinilah makanya di dalam pendekatan agile itu sekarang disambungkan dengan OKR. Karena OKR ini biasa datang dari CEO. Dan to your point, Mas Budi, big picture ini perlu jadi boundary dulu, sehingga di dalam boundary inilah sebetulnya tim agile ini bekerja. Karena kalau enggak, jadi asumsi semua nanti. Contoh ya, contoh misalnya gini, misalnya teman-teman berada di organisasi yang lagi disruption, kemudian mau pindah operating model. Usernya siapa? Pertanyaannya kayak gitu kan. If you ask the employee terbiasa dengan way of working yang lama, bakal salah tuh spesifikasinya. Karena kebutuhan bisnisnya berubah. Jadi di sini juga penting, thank you Mas Budi untuk ini ya, untuk mengclarify, kita perlu kurungan gedenya. Dan kurungan gede ini, itulah makanya perlu selalu kita cek dari waktu ke waktu. Kepada siapa? Dan karena itulah tadi, pendekatan user story ini sebetulnya equally powerful untuk para chief, CEO, COO, Chief HRO, dan sebagainya. Pertanyaan yang sama mesti ditanyakan oleh tim. Kayak tadi misalnya, contoh saya adalah tanya langsung ke CEO-nya. Yang dia maksud unified system itu apa? Gitu. Misalnya kalau kita tanya ke Chief HRO, mungkin bisa lain lagi. Misalnya gini ya, saya ingin sebuah workforce planning yang siap untuk ready now dan future ready. Dan bisa dideploy dalam waktu 2 tahun. Supaya portofolio bisnis kita bisa kita jaga, mana-mana yang kita strong hari ini kita lakukan, mana-mana yang kita explore untuk masuk ke new atau adjacent sektor, itu juga bisa siapin. Itu contoh nih teman-teman gitu ya. Jadi kita perlu untuk bisa ngunci gedeannya supaya pada saat kita itu motong rotinya, itu roti yang benar yang kita potong. Bukan tiba-tiba pizza nih, padahal kebutuhannya adalah roti. Thank you, Mas. Thank you. Cukup lagi gue. Thank you. Ada lagi? Waktunya udah 21.35. Oh, udah ya? Oke. Ya. Kalau gitu, teman-teman semua, terima kasih banyak atas waktunya. Subuh. Yes. Boleh woro-woro sedikit? Oke. Halo Bapak Ibu, proses Mbak Meti izin bentar ya, Coach Dete. Jadi besok kan NextGen punya acara yang virtual bukber bareng sama Pak Hanif. Bang Pak Hanif. Jadi besok kita Zoom meeting lagi jam 4 sampai dan jam 6 sore. Untuk registrasinya nanti kita share di grup deh. Demikian, terima kasih.